Mereka pun beristirahat bersama dan penampakan tidak enak pun mengusik mereka. Pocong muncul di antara mereka yang duduk mengelilingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Cek, Bice. Makasih Nen udah klik video ini. Kembali lagi dengan aku Depa Ulpah. Kali ini aku Nina bahas cerita horor pendaki gunung Indonesia yang bikin merinding. Oke Cek, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aktifin juga lonceng di bawah. Oke, yang pertama ada Gunung Salak yang berada di ketinggian 2211 meter yang berada di kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak ini mempunyai banyak kisah mistis yang belum terpecahkan. Namun di sana juga banyak terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kali kecelakaan. Salah satu cerita mistis Gunung Salak ini adalah ketika pada tahun 2007 ada 13 pemuda pencinta alam yang memutuskan untuk mendaki gunung ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda ini melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia. Dia pun langsung bertanya ke teman-temannya, apakah kalian juga melihat sosok hitam itu? Dan teman-temannya pun tidak ada yang melihatnya dan mengatakan tidak usah hiraukan sosok itu. Saat malam pun tiba, cuaca pun tidak mendukung. Akhirnya mereka membuat tenda lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Jreng, open di luar tenda dan wow, ternyata tidak disangka di luar tenda ada sejumlah tentara yang berkeliling di tenda mereka dengan wajah yang pucat dan ada 2 harimau yang menatap ke wajah pemuda itu dengan mata yang bersinar-sinar. Wow, kalau aku di posisi itu mungkin udah terkencing-kencing kali ya. Dan begitu pun dengan kondisi pemuda itu. Dia juga ketakutan dan gak bisa berbuat apa-apa. Dia pun kayak merasa ragu dan takut untuk mundur masuk ke tendanya lagi. Jadi dia kayak berdiri aja diem. Namun tak lama kemudian ada suara lantunan ayat-ayat Al-Quran dari bukit atas mereka. Dan itu terdengar seperti suara wanita. Meski begitu sosok wanita itu tidak terlihat. Dan dia pun pelan-pelan masuk ke dalam tenda saat suasana udah hening dan para tentara yang bermuka pucat tadi juga udah ngilang. Jadi dia bisa tidur pulas dan nyenyak karena mendengar lantunan doa tersebut. Jadi ayat-ayat doa yang dilantunkan tadi tuh gak tahu juga sampai sekarang tuh dari siapa. Mungkin dari bantuan malaikat, mungkin bantu dia. Oke, selanjutnya kita akan Gunung Sumbing. Dengan ketinggian 3.371 meter, Gunung Sumbing ini ada di antara 3 kabupaten yaitu Magelang, Tamangun, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung yang lainnya, gunung ini juga memiliki kisah-kisah mistis di baliknya. Dan di gunung ini memiliki beberapa pantangan mistis yang pendakinya tuh nggak boleh orang yang ganjil. Misalkan 2, 3, harusnya pokoknya genap 6, 8, 10. Mungkin gunungnya nggak mau ada cinta segitiga kali ya. Namun kumpulan mahasiswa pencinta alam ini tidak menghiraukan pantangan tersebut karena bagi mereka mungkin ini mistis. Jadi mereka tuh kayak masa bodoh lah kayak gitu. Jadi mereka pun pergi dengan 11 orang. Jadi mereka ini pergi dengan bilangan ganjil dan tanpa menghiraukan pantangan tersebut. Baru seperempat jalan mereka berjalan, di dalam pendakinya ini kan ada seorang wanita yang mempunyai indera keenam. Jadi saat seperempat perjalanan mereka, wanita ini melihat ada seorang wanita yang masuk ke dalam personil mereka. Jadi jumlahnya jadi 12. Dan mereka pun tetap melanjutkan perjalanan dan tidak menghiraukan wanita yang baru masuk tadi. Sampai di puncak pun anggota yang ke-12 yang baru masuk tadi tiba-tiba hilang. Mereka pun beristirahat bersama dan penampakan tidak enak pun mengusik mereka. Pocong muncul di antara mereka yang duduk mengelilingi api unggun tersebut. Aduh, merinding gue guys.
Jadi di antara personil, di antara mereka tadi tuh cuma orang 4 yang menyadari adanya pocong tersebut, dan mereka pun, dan salah satu personil mereka tuh kayak ngajak lantunin ayat-ayat doa yuk, dengan alasan mengucap rasa syukur. Kenapa dia bilangnya nggak, woi ada pocong, kita baca doa yuk? Karena dia nggak mau teman-teman itu kayak panik, jadinya dia bilang kita lantunin doa yuk buat rasa syukur karena udah sampai ke puncak. Jadi gitu. Selesai berdoa pun pocong-pocong tadi tuh hilang. Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis pun kembali terjadi saat mereka turun. Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa menghiraukannya, tiba-tiba personel yang punya indera keenam tadi kayak melihat pintu yang sangat besar dan indah, dan ada sosok wanita yang memanggilnya. Tanpa menghiraukannya, tiba-tiba pendaki yang mempunyai indera keenam tadi tuh melihat sebuah pintu yang tinggi dan sangat indah yang dijaga oleh sosok wanita cantik. Dan wanita itu pun memanggil-manggil si pendaki yang ke-11 tadi. Tanpa menghiraukannya, mereka tetap berjalan untuk pulang. Jadi, mungkin inilah guys, kenapa nggak boleh 11 orang, nggak boleh hitungan ganjil. Mungkin yang sosok wanita mengikuti mereka di pertama tadi tuh, itu yang nunggu pintu tadi. Jadi pokoknya, kalau hitungan yang ganjil tuh pasti ada orang yang akan datang. Oke, yang selanjutnya ada Gunung Gede yang berada di ketinggian 2.958 meter yang berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Gunung ini juga meninggalkan kisah-kisah mistis. Salah satunya penunggu Gunung Gede yang merasuki salah satu pendaki gunung. Ada sekumpulan pendaki remaja yang menaiki gunung dengan ditemani oleh seorang pemandu. Hal tersebut dilakukannya demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun, salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi atau tanpa pamit di tempat tersebut. Setelah kencing pun pandangannya langsung kabur. Dia langsung melihat sosok seorang pria yang memakai baju kerajaan sambil membawa keris. Di sisinya terdapat 2 macan yang sedang mengerang. Mungkin si penjaga gunung itu tadi tuh marah ya, karena si cowok tadi tuh buang air kencing sembarangan. Jadi itulah sopan santun tuh jadi ke nomor 1 saat kita pergi kemana-mana. Apalagi ini kencing sembarangan kan. Dan kemudian dia pun kesurupan. Dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan napas berat dan berlari naik turun tanjakan. Jadi saat kesurupan tuh dia tuh kayak bolak-balik sambil napas yang kayak ngerang-ngerang kayak gitu. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya ikut bisa berteriak histeris. Sementara pemandu dan pendaki lainnya berusaha menenangkannya. Dalam pandangan pria yang kesurupan tersebut, dia seperti dibawa ke sebuah era yang dipenuhi dengan orang-orang zaman kerajaan. Dan kemudian dia merasa seperti ditarik menjauh keluar, dan kemudian dia mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan marah menatapnya dan bersama 2 ekor macan tadi. Dia sadar dalam kondisi badan yang udah lemes banget, dan saat dia melihat di sekitar, teman-temannya tuh juga kayak muka khawatir banget sambil memandang wajahnya. Tidak hanya sampai di situ guys, tidak hanya sampai di situ. Esok harinya pun saat mereka ingin turun, mereka melewati posko yang sama ketika dia kesurupan tadi, dan seperti mendengar bisikan bahasa Jawa sambil mendengar macan yang mengerang-ngerang. Dia pun bergegas mengucap doa dan pergi dari posko tersebut. Jadi itulah guys, kalau pergi kemana-mana tuh sopan santun tuh harus nomor 1 banget. Apalagi kalau sampai kayak berak, buang air kecil sembarangan kayak gitu kan nggak pantas banget.
Apalagi kalau buang-buang sampah sembarangan kan juga nggak bagus. Oke, yang selanjutnya ada Gunung Semeru yang berada di ketinggian 3.676 meter. Gunung Semeru ini juga berada di antara dua kabupaten ini, Malang dan Lumajang. Gunung ini juga termasuk di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan menjadi gunung yang tertinggi di Jawa. Di sini juga tidak sedikit menelan korban. Sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini yang akan membuatmu merinding, guys. Aku aja yang udah baca ini merinding. Juga merinding sampai bulu kuduk gue tuh naik-naik. Jadi pemuda ini berlima dan membawa 1 ekor anjing untuk kayak mengintai, takutnya ada hewan-hewan yang buas. Saat pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru tersebut, mereka merupakan kumpulan pencinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung meluncur ke pendakian. Namun tak lama mereka bertemu dengan sosok pendaki wanita. Wanita guys, sendirian nih. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju ke puncak. Akhirnya dia pun diajak bergabung ke dalam kelompok 5 pendaki ini. Dengan mudah mereka cepat berinteraksi karena si cewek ini juga kayak gaul, mudah akrab kayak gitu sama orang-orang ini. Tak terasa mereka pun sudah di salah satu pos yang mendekati puncak gunung. Namun karena malam tiba, jadi mereka bikin tenda lebih awal untuk beristirahat. Saat memasuki malam pun mereka sudah mulai terlelap dan beristirahat, tapi mereka bergantian untuk menjaga di sekeliling. Jadi pendaki pertama yang membawa anjing tadi tuh berjaga duluan. Saat di tengah malam, tiba-tiba si pendaki wanita tadi tuh keluar dari tendanya dan menuju ke hutan. Karena khawatir, si cowok ini sama anjingnya ini ngikutin cewek itu, dan gak lama kemudian saat dalam hutan, bayangan cewek itu pun menghilang. Jadi cowok itu gak bisa lagi ngikutin karena jejaknya tuh udah gak kelihatan lagi. Jadi cowok itu bergegas pulang ke tenda dan menceritakan ini dengan teman-temannya. Jadi teman-teman itu kayak kaget, juga panik. Jadi mereka berlima pun mencari wanita tersebut. Karena udah malam dan mereka tidak bisa melihat apa-apa, mereka memutuskan untuk mencari cewek tadi di esok paginya. Setelah besok pun tiba, mereka mulai bergegas dan membagi menjadi 2 tim. Dan yang satu tim ini mencari sampai ke bibir jurang Semeru tersebut. Dan saat mereka pun melihat sebuah ransel yang kayaknya ransel itu mirip deh sama yang dibawa pendaki cewek tadi, kata salah satu temannya. Karena penasaran, mereka pun menuruni jurang itu. Dan sesampainya di dasar, mereka pun menemukan ransel dan sebuah jasad yang telah membusuk. Dan mereka pun menunggu temannya yang tadi datang. Saat temannya udah datang, mereka pun membawa jasad orang tadi tuh ke posko terdekat dan menghubungi tim SAR. Saat tim SAR datang pun dan meninjaunya, dia mengatakan bahwa ini adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini bahwa pendaki wanita itu yang bersama mereka kemarin. Jadi kan kemarin tuh ada wanita tuh yang ikut gabung sama mereka kan. Namun yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun terduduk lemas saat mendengar penjelasan tim SAR tersebut. Jangankan mereka guys, gue aja lemes mungkin kalau di posisi gitu. Berarti sosok wanita itu tuh kayak nunjukin petunjuk ke mereka bahwa jasad dia tuh ada di sini. Oke, yang selanjutnya ada Gunung Unggaran yang berada di ketinggian 2050 meter yang berada di Kabupaten Semarang. Namun, Gunung Unggaran ini juga menyimpan cerita mistis. Gunung Unggaran ini juga menyimpan misteri, mulai dari penunggu dan kejadian-kejadian mistis lainnya. Salah satu adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu petunggu salah satu jalur perbukitannya. Saat itu ada pria yang berasal dari Semarang.
berangkat sendiri untuk menuju lokasi pendakian ini. Mendekati lokasi pendakian, dia mulai merasa tidak nyaman nih. Namun dia tetap meneruskan perjalanannya, memulai pendakian pukul 3 sore. Pria ini pun merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan yang luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Malam pun menjelang dan dia memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda dan api unggun pun siap, suasana di sekitarnya mulai terasa tiba-tiba hening. Awalnya terasa berisik oleh suara dedaunan serta hewan. Tak lama dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Tengah malam pun dia terbangun oleh suara erangan hewan liar. Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena dia melihat bayangan mirip harimau. Namun hanya beberapa saat bayangan dan suara itu pun hilang. Dia memutuskan untuk melihat ke sekitar. Saat membuka tenda pun, terang, apa yang terjadi? Tak disangka ada sosok hitam besar ada di depannya. Kalau gue udah pingsan kali ya di situ. Tepat di samping sosok hitam besar itu ada macan kumbang yang hitam bersinar hijau. Wow. Ada sosok orang besar sama di sampingnya macan kumbang yang bersinar-sinar matanya. Melihat itu pun pendaki ini mulai melantunkan doa-doa dan memejamkan mata. Kemudian dia seolah-olah tak sadarkan diri. Dan datang tawa dari sosok hitam itu seperti ada teriakan-teriakan di dalam hutan sana. Seperti ada suara teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri lagi. Saat terbangun dia pun sudah berada di tengah hutan tanpa api unggun dan tenda yang dibikinnya tadi. Dia juga terbangun karena dibangunkan oleh pendaki gunung lainnya yang lewat di sekitaran dia. Mungkin sosok hitam yang besar tadi sama harimau tadi itu tuh kayak nggak ganggu dia, cuma kayak mau nunjukin aja kalau dia itu penunggu hutan itu, mungkin kayak gitu. Dan juga cowok ini sih daki gunung kok sendirian, kan kalau kita tuh enaknya rame-rame kan, biar have fun, biar lebih nggak takut juga, lebih kayak gitu sih.